Dan kita lihat penampilan kedua dari teman kalian juga, Linda. Silakan, Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sriani. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah negara setelah dijajah pasti menginginkan kemerdekaan, tetapi untuk mencapai kemerdekaan itu ternyata tidak mudah. Untuk mencapai kemerdekaan harus memenuhi 5 syarat tata negara, di mana syarat dari 3 syarat itu merupakan syarat utama dan 2 adalah syarat tambahan. Apa saja syarat utamanya? Yang pertama yaitu harus ada wilayah. Tidak mungkin kan jika sebuah negara ingin merdeka tetapi mereka tidak mempunyai wilayah. Yang kedua yaitu tata pemerintahan. Yang dimaksudkan tata pemerintahan di sini yaitu sebuah negara harus mempunyai pemimpin. Yang ketiga yaitu rakyat. Jika negara itu memiliki wilayah dan memiliki tata pemerintahan tetapi tidak memiliki rakyat, itu belum dikatakan sebagai sebuah negara yang merdeka. Lalu apa yang termasuk 2 syarat tambahan? 2 syarat tambahan di sini yaitu yang pertama kesanggupan menjalin kerjasama dengan negara lain, dan yang kedua yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan dari negara-negara lain di sini dibedakan menjadi 2, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Bagaimana kita membedakan pengakuan tersebut? Dibedakan kalau pengakuan de facto itu pengakuan secara fakta, sedangkan pengakuan de jure itu secara hukum. Lalu negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Di sini saya hanya menjelaskan beberapa negara saja. Yang pertama yaitu ada Mesir. Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir pula lah yang meyakinkan negara seperti Suriah, Irak, Qatar, dan Kerajaan Arab Saudi untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure, di mana pengakuan tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 1949. Apa yang menyebabkan Mesir mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama yaitu persamaan agama, di mana Mesir dengan Indonesia mayoritas agamanya yaitu Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Yang ketiga, banyaknya mahasiswa di Indonesia yang belajar di Mesir. Dan yang keempat, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji ke Arab. Lalu bagaimana proses Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama yaitu peranan dari mahasiswa Indonesia, di mana mereka menanamkan bibit-bibit kemerdekaan. Yang kedua yaitu pengiriman delegasi pertama Republik Indonesia yang dilakukan oleh Suwandi, di mana Suwandi ini merupakan utusan pertama Indonesia yang datang ke Mesir. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih karena Mesir telah membantu Indonesia untuk merdeka. Yang ketiga, Mesir juga mengadakan rapat dengan Indonesia, di mana menghasilkan 4 resolusi. Yang pertama yaitu pemboikotan barang buatan Belanda. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik. Yang ketiga, penutupan jalur bandara dan pelabuhan. Dan yang keempat yaitu pengiriman
relawan medis. Negara yang kedua yaitu Palestina. Palestina mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 6 September 1944, di mana dukungan Palestina ini disampaikan di Radio Berlin berbahasa Arab. Dukungan Palestina ini disampaikan dengan ucapan selamat atas kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kemerdekaan itu telah dijanjikan oleh Jepang. Negara yang ketiga yaitu Australia. Australia mengakui kemerdekaan Indonesia dengan sebab yang pertama yaitu ternyata Australia dengan Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menyingkirkan Jepang. Yang kedua yaitu adanya hubungan baik antara pemerintahan Australia dengan pemerintahan Indonesia. Lalu bagaimana proses Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama yaitu adanya peran tawanan Belanda, di mana banyaknya pasukan Indonesia ditawar sebanyak 1.400 tawanan. Yang kedua yaitu adanya peristiwa Black Armada, di mana peristiwa ini ditandai dengan adanya penggalangan kapal-kapal yang dilakukan oleh Indonesia. Negara yang keempat yaitu India. Sebab-sebab India mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama yaitu persamaan kebudayaan, di mana kebudayaan yang dimaksudkan yaitu kebudayaan hindu Buddha. Dan yang kedua yaitu adanya hubungan baik antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan India. Yang ketiga yaitu adanya sama-sama senasib, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa Barat. Lalu bagaimana proses India mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama dibentuknya PPII, di mana PPII itu adalah Persatuan Putra Indonesia di India. Yang kedua yaitu adanya diplomasi Sultan Syahrir. Diplomasi Sultan Syahrir ini di mana Sultan Syahrir mengadakan perjanjian untuk memberikan bantuan ke India. Yang ketiga yaitu adanya diplomasi Muhammad Hatta, di mana diplomasi Muhammad Hatta ini beliau meminta bantuan berupa pengiriman senjata, tetapi itu tidak bisa dikabulkan oleh India karena persenjataan India dipegang oleh Inggris. Lalu bagaimana peran India dalam mengakui atau merespon kemerdekaan Republik Indonesia? Peran India yang pertama yaitu mengirimkan obat-obatan ke Indonesia, di mana dianggap sebagai balas budi karena Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa beras sebesar 500 ton. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Ingat, dalam masa pandemi kita harus mematuhi 3 protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.